Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perkenalkan, nama saya Nasirul Maulana Sidik. Di sini saya akan membahas tentang perubahan, perkembangan dan masalah emosi di dewasa awal. Nah, ini nama saya Nasirul Maulana Sidik dengan NIM 240701600066, kelas psikologi 2B. Nah, ini bisa dilihat Instagram saya dan email saya nasirulmaulasidik@gmail.com. Nah, di sini kita akan membahas dua artikel yang diteliti, yaitu yang pertama, quarter life crisis ditinjau dari kecerdasan emosional pada dewasa awal. Dan yang kedua, proses kematangan emosi pada individu dewasa awal yang dibesarkan dengan pola asuh orang tua permisif. Nah, yang pertama, quarter life crisis ditinjau dari kecerdasan emosional pada dewasa awal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan quarter life crisis? Menurut Robbins dan Wilner, quarter life crisis merupakan suatu respon atas ketidaksiapan individu terhadap ketidakstabilan yang memuncak, perubahan yang konstan, terlalu banyak pilihan, serta adanya perasaan panik dan ketidakberdayaan yang biasanya muncul pada individu di rentang usia 18 hingga 29 tahun. Nah, apa aja aspek yang ada dalam quarter life crisis? Ada 7 nih. Yang pertama, kebingungan. Yang kedua, putus asa. Penilaian diri yang negatif, terjebak dalam situasi sulit, kecemasan, tertekan, serta kekhawatiran terhadap hubungan interpersonal. Nah, jikalau kalian sedang mengalami beberapa hal itu, mungkin kalian sedang dalam fase quarter life crisis. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Nah, menurut Solivay dan Mayer, kecerdasan emosional adalah kemampuan individu dalam memahami emosi diri sendiri dan orang lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan pikiran dan memutuskan tindakan yang dilakukan. Ada 5 aspek pada kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, mengelola emosi, motivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Nah, dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan terhadap variabel terkait. Populasi partisipannya yaitu seluruh dewasa awal di Indonesia gitu. Populasi keseluruhannya. Nah, ini hasil yang bisa kita lihat. Nah, penelitian ini menunjukkan nilai signifikansinya sebesar 0 atau kurang dari 0,05. Maka artinya terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap quarter life crisis. Nah, pada penelitian ini juga nilai koefisien regresinya yaitu 0,584. Maksudnya, negatif 0,584 yang menunjukkan bahwa pengaruh kecerdasan emosional terhadap quarter life crisis bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitiannya diterima, yaitu terdapat pengaruh negatif signifikan kecerdasan emosional terhadap quarter life crisis pada dewasa awal. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki, maka tingkat terjadinya quarter life crisis pada dewasa awal semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosional yang dimiliki dewasa awal, maka tingkat terjadinya quarter life crisis pada dewasa awal semakin tinggi gitu. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang bagus, maka terjadinya quarter life crisis itu akan sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai kecerdasan emosional yang bagus. Jadi hayu kita mengusahakan untuk memiliki kecerdasan emosional yang baik gitu. Selanjutnya, artikel tentang proses kematangan emosi pada individu dewasa awal yang dibesarkan dengan pola asuh orang tua permisif. Nah, kematangan emosi menurut Yusuf ialah kemampuan bersikap toleran dan merasa nyaman dengan diri sendiri, serta kemampuan mengontrol diri dan memiliki perasaan menerima diri sendiri serta orang lain, dan juga kemampuan individu untuk mampu menyatakan emosi secara konstruktif dan sekaligus kreatif. Nah, kematangan emosi termanifestasi dalam 3 dimensi, yaitu menurut Harlock ya, yaitu
kontrol emosi, pemahaman diri, penggunaan fungsi kritis mental. Nah, sedangkan apa sih yang dimaksud dengan pola asuh orang tua permisif? Pola asuh permisif digambarkan sebagai pola asuh di mana orang tua juga tidak memberikan batasan, tuntutan, serta kontrol, dan juga memiliki komunikasi yang kurang antara anak dan orang tua. Nah, ada yang membagi pola asuh permisif nih. Jadi dalam Charlotte Baurim, dia membagi pola asuh permisif menjadi dua macam, yaitu permisif abai dan permisif menuruti. Permisif abai merupakan tanggapan dan tuntutan yang sama-sama rendah terhadap anak. Sedangkan permisif menuruti tanggapan yang tinggi namun tuntutan yang rendah terhadap anak. Nah, hasilnya seperti ini. Partisipan itu ada yang kontrol emosinya depresif, mood swings, mudah tersinggung. Ada juga yang depresif, self-blame gitu. Faktor penyumbangnya ya hubungan yang baik dan buruk dengan orang lain. Jadi kebanyakan mereka itu memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang lain gitu. Nah, jadi simpulannya itu pola asuh permisif yang diterapkan orang tua melahirkan karakter, interaksi, serta pengalaman tertentu bagi individu yang dibesarkan dengan pola asuh permisif. Pola asuh yang minim arahan, tuntutan, dan dukungan berdampak pada kondisi emosi serta pengendalian emosi individu. Dampak terhadap karakteristik emosi individu beserta segala permasalahannya menghambat proses pengenalan individu mengenai emosi dan pengendaliannya. Pola asuh permisif mengembangkan perasaan hilang arah dan pemahaman emosi yang rendah karena minimnya tuntutan, arahan, dan dukungan dari orang tua. Namun hal ini menyebabkan anak memiliki banyak kesempatan untuk mencari pengalaman, sehingga anak banyak melakukan kesalahan kemudian mendapatkan pembelajaran. Ini ada Unity of Science di dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.